Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan emak untuk masak hari ini. Jadi sebenarnya hari ini tuh emak harusnya belanja untuk 3 hari, tapi kemarin tuh emak izin ya nggak masak karena ada sesuatu yang terjadi sama emak. Dan itu juga yang mau emak sharingin ke bunda-bunda semua ya. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Jadi hari ini Emak mau bikin tumis daun singkong sama bikin sambal cumi asin balado gitu ya bunda. Nah untuk anak-anak ini emak gorengin lele masih ada 2 biji, jadi lumayan untuk lauk mereka yang nggak suka pedas. Dan sambil masak di sini emak mau sambil cerita aja ya. Jadi kemarin itu emak habis apa ya kayak mendapatkan suatu pengalaman yang mungkin tidak akan emak lupakan. Jadi emak kemarin itu hampir-hampir saja kena tipu. Ceritanya atau kronologinya bakal emak ceritakan sedetail mungkin. Nah dengan harapan semoga dari cerita emak ini bunda-bunda semua bisa mengambil pelajarannya dan nggak kena kayak emak gitu ya. Alhamdulillahnya emak tuh masih dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih aman, masih selamat, dan alhamdulillah pokoknya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ceritanya Mak Saufa kan punya sepeda listrik ya. Dan sepeda listriknya itu sempet mogok. Nah beberapa waktu yang lalu sama Pak suami tuh dibenerin, dibeliin aki dan lain sebagainya. Pokoknya dibagusin sampai bisa jalan normal lagi. Dan benar-benar bisa jalan, bisa normal lagi ya. Sampai emak pakai lagi gitu. Untuk molisnya motor listrik kadang dipakai sama kakak Saufa, kadang sama si Pak suami. Nah Pak suami ini ada rencana karena Pak suami ini menemukan temennya itu ada yang jual motor murah. Jadi nah kami ini bermusyawarah bagaimana kalau si salesnya ini kita jual dulu. Nah setelah itu kita belikan motor yang kebetulan motor ini tuh kepengenan Pak suami gitu loh bun. Pokoknya intinya begitulah ya. Jadi di sini emak akhirnya memajang iklan untuk menjual selis emak ya, karena udah normal lagi, udah dibeliin baterai baru lagi gitu. Dan akhirnya emak pasang lah ya iklan untuk menjual selis sepeda listrik emak dengan harga 2 juta rupiah. Dan akhirnya ada tuh nyangkut ada orang yang mau beli gitu. Nah karena ada orang yang mau beli dan dia kayaknya itu serius, ya udah ya mak kasih WA gitu. Nah si pembeli ini anggaplah namanya itu Dedi gitu ya. Si Dedi ini bilang ke emak kalau yang beli itu bukan dia. Jadi yang beli itu orang lain atau temennya yang kebetulan uangnya itu nggak cukup gitu. Jadi si Dedi ini mau mengkreditkan selis emak ke orang lain tapi membeli dulu ke emak gitu. Yang namanya bermuamalah atau orang mau beli selisnya emak, ya emak dengan senang hati ya. Dia minta foto, emak kirim foto. Dia minta istilahnya speknya, emak kasih spek. Intinya akhirnya sampailah pada saat ada orang yang mau lihat sepeda listrik emak atau orang mau survei. Nah emak kira dia temennya dong ya, orang kata si Dedi ini orangnya mau survei hari ini. Ya udah ketika ada orang survei ya emak terima. Terus emak jelaskan sepeda listrik emak. Anehnya si bapak yang mau lihat sepeda listrik emak ini dia diem aja waktu mau lihat sepeda emak. Kok nggak nanya-nanya gitu. Dia itu diem aja terus kayak orang apa ya, maksudnya itu tegang gitu, dia kayak orang takut gitu. Terus ya udah dia cek-cek sepeda listrik emak, tapi yang nanya-nanya ke emak itu tetap si Dedi ini gitu loh. Jadi emak tuh sempat bingung kok yang belinya orang lain tapi yang WA ke emak ini kok si Dedi ini terus gitu. Tapi ya karena emak bilang gini, tapi namanya kita berdagang, kalau belum transfer ini sepedanya nggak bakal emak kasih gitu ya.
Intinya seperti itu, emak juga istilahnya waspada gitu. Dan sampailah kepada titik si bapaknya ini mau membeli dan dia mencari ATM. Nah, inilah yang ini ya yang bikin emak bener-bener takut banget gitu ya. Jadi si bapak ini nyari ATM dan si Dedi ini mau transfer emak. Nah, ketika udah beberapa saat ketika si bapaknya pergi, si Dedi ini tahu-tahu HP-nya tidak bisa emak hubungi. Jadi dia benar-benar mati, entah lama diblokir dan lain sebagainya. Nah, disitulah emak kepikiran, jangan-jangan apa? Dia itu sedang jual beli sendiri gitu. Jadi orangnya si Dedi ini tuh kabur gitu. Emak langsung kepikiran gitu. Terus apa yang emak lakukan yaitu emak menyuruh si kakak Saufa untuk menyusul si bapaknya yang mau ke ATM ini. Nah, si kakak Saufanya juga bingung, si bapaknya nggak terlalu tahu mukanya gitu ya. Dan yang bisa emak lakukan itu, emak cuman berdoa, ya Allah lindungilah si bapak ini, ya Allah lindungilah si bapak ini. Karena si Dedi ini benar-benar udah nggak bisa emak hubungi lagi gitu loh. Padahal si bapak ini lagi ke ATM. Aduh, gimana coba? Jadi emak udah gemeteran, deg-degan, takut si bapak ini ternyata udah transfer si Dedi dan dia meminta salesnya ke emak, sedangkan si Dedi ini kabur gitu loh bunda, pikiran emak tuh. Dan setelah kira-kira 30 menit kemudian si bapak ini ke rumah emak lagi ya. Terus emak tanyain, bapak tadi transfer nggak? Aku bilang gitu. Iya bu, saya tadi nyari ATM tapi saya muter-muter nggak ketemu ATM dan hujan gitu. Alhamdulillah ya Allah, emak masih dilindungi. Ternyata si bapak ini nggak jadi transfer. Dan si Dedi ini tiba-tiba HP-nya aktif lagi dan nanya ke emak, si pembelinya masih ada di situ nggak bu gitu. Dan emak kasih tahu ke si Dedi kalau orangnya udah pergi gitu ya. Emak bohong ke si Dedi dan si bapak ini ternyata lagi ngobrol sama emak kan, orang dianya kan lagi pulang gitu ya. Terus emak tanyain, Bapak kenapa dari tadi kok diam aja gitu, kalau mau beli kenapa nggak nanya-nanya gitu. Terus si bapak ini jelasin kalau si Dedi ini ngakunya ke si bapak ini jualan sales punya dia, dan salesnya ini boleh disurvei sama istrinya. Jadi si Dedi ini ngaku-ngaku kalau emak ini istrinya dan nggak usah banyak nanya sama istri saya gitu. Jadi terus kalau seumpama mau jadi gitu langsung transfer aja ke Dedi gitu. Dan bener ya yang emak pikirin, si orang ini tuh juga nggak ngerasa kalau hampir kena tipu gitu. Dan anehnya si bapak ini tuh nemu iklannya emak itu di Facebook, sedangkan emak itu pasang iklannya di OLX. Jadi iklannya emak itu di copy, setelah itu dipasarin lagi dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi sama si Dedi ini sales emak ditawarin 1.500.000. Nah setelah itu si Dedi ini ngaku-ngaku kalau dia itu suaminya emak gitu. Terus langsung survei gitu. Tapi alhamdulillah ya Allah, emak tuh bener-bener ya alhamdulillah, pokoknya bersyukur banget, si bapaknya juga bersyukur gak jadi kena tipu, alhamdulillah. Nah dari situ emak tuh sangat-sangat takut. Terus pokoknya kemarin tuh bener-bener gak berani keluar rumah dan trauma gitu loh bun, karena kejahatan tuh memang benar-benar nyata ya, benar-benar ada orang-orang di luar sana tuh yang benar-benar berani atau tega untuk menipu sesama. Sedangkan si bapak itu kalau emak lihat sih ya kayaknya sih ya orangnya udah agak-agak tua gitu. Dan emak tanya, pasti bapak untuk nyari uang 1.500.000 susah sekali ya pak ya? Iya bener susah sekali saya bu gitu. Jadi emak benar-benar nggak bisa ngebayangin bagaimana kalau seumpama si bapak ini benar-benar tertipu gitu ya bunda. Alhamdulillahnya kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dari cerita ini, emak menyimpulkan yang pertama, untuk berjual beli itu lebih baik hati-hati, pastikan untuk, bertemu pembelinya secara langsung ya. Jadi kalau seumpama ada orang yang, "Nanti teman saya yang gini, teman yang saya gitu," nggak usah percaya. Jadi kalau ada orang mau beli atau mau menjual, kita mau membeli ya ketemu langsung, terus barang sama uang itu benar-benar nyata adanya gitu ya. Jangan cuman via WA, via telepon gitu aja. Yang kedua, kita harus, istilahnya waspada, menjaga diri, apalagi soal uang ya, soal keluar uang, soal transfer dan lain sebagainya, itu harus benar-benar kita perhatikan, kita cek bener nggak nomornya, pokoknya, jangan sampai kita itu sampai salah gitu ya. Intinya, selalu waspada. Terus, yang ketiga, selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang keempat, tetaplah jadi orang baik dan hargailah teman-teman, orang-orang sekitarmu yang udah baik sama kamu karena di luar sana tuh banyak banget orang-orang yang jahat. Jadi, kalau kamu sekarang ada teman yang baik, itu tuh ya jaga baik-baik ya karena itu tuh susah zaman sekarang itu dan emak tuh jadi kayak istilahnya lebih bersyukur lagi kepada Allah, ya Allah ya Robi, terima kasih diberikan istilahnya dikeliling oleh orang-orang baik seperti itu. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk bersedekah supaya kita itu selalu dihindarkan hal-hal yang negatif seperti ini ya. Nah, semoga bunda-bunda semua tuh bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah emak alami. Jadi apabila kita lagi pasang iklan, jangan lupa untuk dikasih watermark, apa ya, dikasih watermark kita gitu, baik kita gitu ya, nama kita dan lain sebagainya biar nggak bisa di-copy oleh orang lain. Semoga bunda-bunda di sana senantiasa dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, bunda-bunda semua pokoknya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bunda-bunda di sana alhamdulillah untuk masakan mak udah bikin tumis daun singkong sama ini ya cumi balado. Nah, untuk anak-anak ini emak gorengin lele. Alhamdulillah wa syukurillah. Dan demikianlah vlog emak kali ini. Semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila mak Saufa ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak berikutnya.